Apa info? Tidak paham. Kenapa tidak paham? Nah sekarang ilmu di YouTube, di Google sudah ada. Hah? Harusnya kita sebelum masuk ke ABC, sebelum niat ke perusahaan apapun itu toh, kita pelajari. Kayak contohnya di ABC ini mobilnya apa aja sih? Nah nanti kita kalau belum paham, supaya kita ada rezekinya di perusahaan, pelajari dulu. Oh di ABC itu ada Sani sama Puso. Nah setelah tahu unitnya apa saja, baru kita di situ cari tahu dulu. Mau di Google, mau di YouTube, ada P2H. Halo teman-teman sekalian, jadi hari ini di PT ABC khususnya ya, kita ada pengetesan Nama Irwansyah. calon driver ya. Di sini ditemani oleh ada HSC sama mekaniknya sama ini calon drivernya teman-teman ya. Usia 24. Silakan. Apa saja yang dilakukan kalau mau mengoperasikan kendaraan? Wow. Pertama-tama buat roda terus berlanjut. Apalagi? Oli coba cek. Oke, jadi kita lihat beberapa komponen sudah dicek sama calon drivernya. Dan yang terpenting itu adalah oli ya teman-teman ya, ada oli. Itu ada batas apa saja di situ? Maksimal. Ada batas apa lagi? Itu Bapak? Tidak maksimal. Oh, apa namanya? Tambah oli. Minimal sama maksimal. Coba cek. Calon drivernya ini dari mana nih Mas? Dari Uluwolo ya? Dari Latuo sih Bang. Latua sama Turu dia Mas. Sama Turu. Sama turun. Ya. Ini kalau ngecek oli, sticknya itu jangan dikasih naik ke atas karena ini yang dicek cairan. Nah, harus ditundukin ke bawah. Ulang lagi. Ya, jadi mungkin ilmu juga ya bagi teman-teman yang akan tes atau teman-teman yang pemula di mobil ataupun di mesin. Ternyata teknik untuk pengecekan oli itu jangan sampai sticknya dikasih miring. Info dari mekaniknya sendiri. Jadi ini ilmu daging ini teman-teman ya, ilmu ini. Bisalah kita akan lanjutkan terus sampai Kenapa di dengan dalam di stick oli itu dibikin ada maksimal dan minimal? Tujuannya untuk apa? Biar setting yang tanya. Tambah oli kalau kekurangan. Nah, Biar setting yang jadi tanya. kalau masih di atas minimal, kira-kira masih Biar bisa safety yang dioperasikan tanya. dan kendaraan. Bisa. Iya. Lanjut. Jaga sebentar dulu. Ya, cek. Biar investigasi settingnya. Iya. Cair apa ya? Air refer tuh. Salah terbang. Tambah. Kurang. Lanjut. Apalagi? jadi temuan P2H mungkin sengaja dikurangkan atau bagaimana teman-teman. Yang jelas ini temuannya kurang airnya. Inti dulu, apa yang Ya, intinya ini apa kurang nih? airnya teman-teman. Ya. Tangki oli hidrolik untuk PTO. Fungsinya buat menaikkan dam. Oh ya. Terus lanjut apa lagi? Apa itu? Tangki salat. Apa yang harus dicek? Sama spring. Banyak cek, tutupnya dicek, takutnya longgar nanti jatuh. Toh? Apa lagi? Terus springnya. Nah, puting blownya gimana? Ya, puting blownya. Bagus. Lanjut lagi, cepat. Belum. Nah, cek buat apa? Oh, kalau sudah ada yang jatuh harus gimana? Harus melapis. Terus apa lagi? Yang belum? Tinggal apa yang belum? Oli power steering sudah? Kalau itu oli PTO. Kalau power steering fungsinya buat apa? Untuk apa? Makan setir buat tidak terlalu keras. Nah, itu fungsinya untuk membantu
Power itu apa artinya? Nah. Hah? Paham Pak. Power itu tenaga. Steering itu apa? Hah? Steering itu setir. Nah, jadi itu fungsinya power steering itu membantu tenaga buat memutarkan setir. Ya lanjut, apa lagi? Oleh koplen, minyak koplen Di mana? sebelah. Hah? Sebelah. Masa di Minyak sebelah? koplen, minyak rem. Minyak rem. Ah, terus aki, baterai udah dicek? Rem belum. Belum, coba cek. Longgar apa itu? Ya. Di samping longgar apa lagi? Jadi apa saja yang harus dicek di aki ini? Air. Airnya gimana? Kan ada di pinggir dong. Ada batas apanya? Maksimal sama minimal. Nah, iya. Jadi ini termasuk kurang perawatan dong. Nah, minyak rem. Ada batasnya ke minyak rem? Ada. Ada apa? Itu posisinya apa? Naik belum. Aman. Telat. Coba dibuka saja. Kalau itu kan inti dari keselamatan kerja dalam buah unit. Itu minyak rem itu termasuknya nyawata. Aman. Iya. Harus diperhatikan dong. Udah? Tinggal naik. Sekarang kita pengetesannya di dalam kabin lagi teman-teman. Mungkin kita dari sebelah aja ya biar kelihatan. Pertama-tama apa saja ini fungsi-fungsi ini? Dari yang pertama sebelah kanan. Ah, itu buat apa? Angin. Buat Cek angin maksimalnya 9, ya. Minimalnya minimal 6. 6. Jadi kalau dekat di 6 itu sudah harus berhenti. Iya. Gitu. Iya. Lanjut di atasnya. Ini Kontrol. fuel solar. Ah, Solar. iya. Suhu Berapa normalnya suhunya ini? sampai Pak. Hah? Sampai itu saja. Yang mana? Itu yang kuning Kuning yang mana? dari Kalau di merah. situ udah naik mungkin. Ini maksimal Nah, di sini saja. Maksimal. di sini maksimalnya. Oh. Jadi ini jangan sampai di Merah. merah. Kalau di merah berarti mesinnya kenapa? Nanti aja. Nanti Hah? udah. Oh, panas. Iya, naik panas. Nah, jadi kalau nanti ada naik panasnya, apa yang harus kita antisipasi? Kita Melapornya setelah. dan dicek Nah, jadi ini kalau ini panasnya naik, apa tindakan kita di lapangan? periksa air radiator, Terus? cek kembali oli mesin. Jadi kalau ada perubahan panas naik tidak biasanya, kita harus bertindak di lapangan itu. Kita berhentikan dulu kendaraan, running dulu. Setelah beberapa menit kita running, baru kita matikan. Selanjutnya apa yang dikerjakan? Cek ulang. Nah, cek air radiator, terus cek kebocoran, dan begitu. Iya. Terus saya mau tanya, ini paling harus diperhatikan dalam posisi mobil, dalam posisi seperti apa? Misalnya kalau lama kendaraan bunyi, Jadi temperatur ini harus sering diperhatikan dalam posisi operasi. Itu dalam posisi di mana? Nah, jadi ini harus diperhatikan kita kalau mengoperasikan kendaraan ini harus sering dilirik dalam posisi tanjakan bermuatan berat. Karena giginya gigi rendah, putaran mesinnya tinggi. Takutnya ada panas, kita tidak tahu sudah mesinnya terkancing atau macet. Lanjut. Apa lagi? Apa itu namanya? RPM gas. RPM itu fungsinya buat apa? Untuk ketinggian gas maksimal 20. Coba kalau diinjak gasnya naik enggak? Enggak. Enggak. Berarti ini untuk ngukur apa? Ukur gas
Ukur kecepatan. Ini RPM. RPM itu ujungnya itu motor. Motor itu mesin. Jadi RPM ini fungsinya mengukur putaran mesin. Begitu. Terus lanjut. Apa itu namanya? Meter. Nah, Ada lihat RPM apa namanya? RPM. RPM yang ini. Ini apa ini? Tahu kecepatan. Hah? Fungsi dari speedometer untuk apa? Kita yang harus paham itu fungsinya. Kayak kita pakai helm, fungsinya untuk apa? Nah, dari apa? Benturan. Nah, ada barang jatuh, ada mendadak yang atau ini untuk safety, untuk keamanan kepala toh. Nah, ini juga sama, ini speedometer, ini ada fungsinya. Fungsi speedometer itu apa? Bilang kecepatannya mobil. Nah, di samping kecepatannya mobil, speedometer ini untuk apa lagi? Ayo. Ada pengukur apa lagi di samping pengukur kecepatan kendaraan? Di sini juga ada pengukur lain. Ini yang tengah untuk apa fungsinya? Kilometer. Hah? Kilometer. Kilometer ini kilometer. Apa namanya itu? Jarak jauhnya. Nah, jadi yang ini mengukur global total toh? Iya. Mengukur global jarak tempuh mobil dari pertama dipakai sampai sekarang. Kalau ini yang bawah? Perapaan. Nah, ini trip, jarak tempuh yang kita ukur sesuai kita mau. Kayak dari sini ke Lola berapa kilometer. Nah, ini bisa dinolkan dulu. Iya. Jadi kita bisa tahu nanti dari sini ke Lola berapa kilometer di sini nanti masuk. Kalau ini dari awal kendaraan dijalankan. Lanjut. Nah, untuk apa fungsinya? Kontrol baterai. Kalau tandanya ini mau diperbaiki kabel-kabelnya kan. Ah, kata siapa? Salah ah. Kontrol baterai ini untuk apa fungsinya? Saya tanya. Jadi saya ngajarin akhirnya ini. Kita yang mau jadi driver bukan saya. Jadi gimana? Kurang paham. Ini alat kontrol untuk mengetahui pengisian. Apakah ini baterainya terisi enggak dari alternator, dari dinamo isi. Jadi kalau ini menyala tandanya apa? Kalau lagi hidup mesin. Cek. Hah? Diisi ulang Diisi ulang gimana? baterainya. Jadi ini kalau posisi mesin hidup, kontrol baterainya menyala, itu menandakan bahwa dinamo itu tidak mengisi baterai, setrumnya. Paham? Nah, untuk ini penting nih. Oli. Apa ini? Fungsinya ini untuk apa ini? Kalau fungsinya ini mau ditambah oli. Ah, kata siapa? Kalau ditambah oli kan ada setik oli. Nah, ini fungsinya apa? Masuk. Apa info? Tidak paham. Kenapa tidak paham? Nah, sekarang ilmu di YouTube, di Google sudah ada. Ya biasa. Hah? Di dom kan? Dom. Harusnya kita sebelum masuk ke ABC, sebelum niat ke perusahaan apapun itu toh, kita pelajari. Kayak contohnya di ABC ini mobilnya apa aja sih? Nah, nanti kita kalau belum paham, supaya kita ada rezekinya di perusahaan, pelajari dulu. Oh, di ABC itu ada Sani sama Puso. Nah, setelah tahu unitnya apa saja, baru kita di situ cari tahu dulu. Mau di Google, mau di YouTube, ada P2H. Jadi ini tidak paham. Nah, ini fungsinya dalam keadaan mobil mesin hidup. Kalau ini menyala, itu menandakan oli itu tidak naik di pompa oli. Jadi intinya kalau nyala ini dalam posisi mesin hidup, harus segera dimatikan. Karena kalau tidak dimatikan, mesin bisa habis, rusak. Gitu. Jadi apa saja yang harus diperhatikan kalau mengoperasikan kendaraan? Pertama ini. Apa? Pak Ramang. Terus kedua? Ini Terus sama angin. Jadi nyawa kita itu ada di mana kalau dikontrol di sini? Angin. Nah, terus apa lagi? Oli. Mana kita infokan Terus, ke apalagi? driver yang dari apa? Yang Fungsi.
listrik ini. Membantu pengereman. Terus apa lagi? Nah, dalam posisi double itu dipasang dalam posisi licin. Apa lagi? Terus lanjut. Fungsinya apa tuh? Laser buat? Oh iya. Satu. Ya. Selesai bukan juga ke atas dia Nana. Terus Atur bagi saya berapa mau dipakai. apa lagi? Sudah? Cara mengoperasikan iGlow? Iya. Bisa dilihat di mana itu? Low. Oh, di mana kalau lihatnya low heatnya? Oh ya, terus lanjut. Apalagi? Minyak kopling, tahu enggak posisi minyak kopling? Di mana? Hah? Di mana? Ini. Oh iya. Pernah bawa mobil apa kemarin? Usut, tapi sudah lama. Ah, walaupun lama, kalau ilmu sudah meresap di memori enggak bakal lupa. 2 tahun lebih. Ah. Benar. Di mana perusahaan apa? Di Pemalang. Di Pemalang. Sebelah mana Pemalang? Di ininya PMS. PMS. Jadinya PMS. Iya. Perusahaan apa di sini? Namanya? Punya mobilnya Arba sama bawa itu hari. Oh. Ini setelah siap ini persiapan yang lain sebelum berangkat mobil apa lagi? Sama lain. Disiapkan. Bel. Apa namanya? Safety belt. Oh, terus pasang dulu. Jadi kalau nanti bukan safety belt dulu, runningkan mesin, setelah mesin bunyi, baru kita turun, lampu nyalakan semua, keliling dilihat lagi, begitu. Jadi jangan seat belt dulu. Nanti kalau baru jalan pasang. Ini nanti kalau sudah naik, semua sudah ready, lampu-lampu sudah bagus semuanya, aman, ini mobil layak untuk dioperasikan, baru duduk, baru pasang safety belt. Begitu, sudah? Selesai? Ya nanti tinggal selanjutnya Pak Mul. Ya.